Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja masuk ke pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 mengenai pra-peradilan. Pasti kalian pernah dengar istilah pra-peradilan. Apakah ini seperti apa tuh pra-peradilan seperti ini? Yang teman-teman pernah dengar kasus-kasus besar, ada istilah pra-peradilan. Apa toh pra-peradilan sebetulnya? Apa sih tujuan dari pra-peradilan dan makna dari pra-peradilan akan dibahas di sini. Secara ringkas dan cepat sudah saya rangkum di sini, pasti langsung paham teman-teman. Jadi setelah ada laporan, proses penyelidikan dan penyidikan, dalam proses penyidikan dan penyelidikan ada yang namanya tindakan upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Pra-peradilan digunakan untuk mengawasi dan menguji tindakan aparat. Nah, sebelum sidang dimulai, jika memang penasihat hukum, terdakwa atau tersangka melihat adanya tindakan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur, maka perlu mengajukan pra-peradilan. Dalam tanda kutip, penangkapan tidak tepat, maka perlu diadakan pra-peradilan. Jadi sebelum menguji materi dari perbuatan terdakwa, maka perlu adanya pra-peradilan. Setelah pra-peradilan, maka hakim memutuskan apakah dikabulkan atau tidak. Jika tidak dikabulkan, maka lanjut ke proses persidangan. Namun jika dikabulkan, proses penangkapan atau upaya paksa di sini tidak sah dan bebasnya tersangka. Makanya kasus-kasus sering diadukan pra-peradilan karena untuk menguji dan mengawasi tindakan apakah penangkapannya sudah benar, penahanannya sudah benar. Di sebelum persidangan ada namanya pra-peradilan. Ini upaya hukum dari para lawyer, ini celah juga. Jadi untuk menyelamatkan klien kalian atau terdakwa atau tersangka. Namun dalam upaya tindakan ini jika tidak tepat. Nah, apa itu pra-peradilan? Pra-peradilan adalah mekanisme hukum yang diberikan kepada tersangka atau pihak yang berkepentingan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum pada tahap sidang.
terutama tindakan penyidikan dan penuntutan. Dasar hukum pra-peradilan terdapat dalam pasal 77 sampai dengan 84 KUHP. Jadi merupakan mekanisme yang diberikan oleh hukum untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum pada tahap prasidang atau sebelum sidang. Dalam hal ini tahap upaya paksa tadi, penyidikan atau penyelidikan. Pra-peradilan sendiri di Indonesia merupakan adaptasi dari lembaga riset komisaris, hakim komisaris yang berkembang di Belanda dan negara Eropa kontinental. Di Eropa, hakim diberi wewenang untuk mengontrol penggunaan upaya paksa seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat tubuh dan tempat tinggal. Rechter komisaris adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan dengan peran aktif mengawasi tindakan aparat penegak hukum, memberikan perlindungan bagi tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang sebelum perkara disidangkan. Jadi pra-peradilan merupakan sebuah pengawasan yang dilakukan oleh hakim. Apakah dalam tindakan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini sudah sesuai SOP atau belum. Maka diawasi atau diuji lagi oleh seorang hakim. Pra-peradilan di Indonesia ini meniru dari negara-negara Eropa. Hakim di Eropa dan diadaptasi di Indonesia diberi wewenang untuk mengontrol penggunaan upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan, dan pemeriksaan surat-surat dan lain khusus upaya paksa ya. Jadi khusus pra-peradilan diberi wewenang untuk tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat. Landasan historis dari pra-peradilan dalam KUHP yaitu pelaksanaan pembentukan pra-peradilan dilandasi oleh demi kepentingan penyidikan seringkali perlu dilakukan pembatasan terhadap hak asasi tersangka, maka pembatasan tersebut harus diawasi dan hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pra-peradilan lahir sebagai mekanisme pengawasan yudisial untuk memastikan penggunaan upaya paksa terhadap proporsional. Hak asasi tersangka tetap dihormati dan penegakan hukum berjalan adil dan akuntabel. Jelas dalam pra-peradilan adalah melindungi hak tersangka dan supaya penegakan hukum berjalan adil dan akuntabel. Menurut ahli hukum Yahya Harab, pra-peradilan adalah tugas tambahan dari pengadilan negeri yang diberikan wewenang oleh KUHP untuk mengawasi dan menilai keabsahan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat upaya paksa, seperti penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau SP3 dan penghentian penuntutan. Di pertemuan ke-5 ada SP3. Setelah SP3 dikeluarkan tidak terima, makanya kita ajukan di pra-peradilan inilah pra-peradilan. Fungsi dari tugas kehakiman atau lembaga pengadilan yang mengawasi proses upaya paksa tadi. Tujuannya yaitu mencegah aparat tidak sewenang-wenang, menjaga agar tindakan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan ganti rugi dan rehabilitasi, dan pra-peradilan menjadi fungsi pengawasan horizontal untuk pengawasan oleh hakim terhadap aparat, bukan oleh atasan mereka secara
internal. Meskipun dalam tubuh Polri ada dalam tubuh Polri ada Propam yang mengawasi, namun perlu ada pihak eksternal yang mengawasi, yaitu dalam tindakan upaya paksa, yaitu pra peradilan itu sendiri. Pra peradilan adalah cara hukum untuk menjaga agar aparat penegak hukumnya tidak menyalahgunakan wewenang terhadap tersangka sebelum perkara masuk sidang pokok. Tujuan pra peradilan yang pertama, mengawasi tindakan upaya paksa. Pra peradilan bertujuan untuk mengawasi dan menguji keabsahan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penghentian penyidikan (SP3). Tujuannya bukan untuk mengadili, tetapi memastikan bahwa pembatasan terhadap hak tersangka dilakukan secara sah, proporsional, dan sesuai hukum. Diingat juga upaya paksa ada penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penghentian penyidikan penuntutan atau SP3. Kedua yaitu koreksi atas kekosongan hukum era HIR. Pada masa HIR, Irjen Indonesia Reglement, tidak ada mekanisme pengawasan atas tindakan aparat. Semua tindakan upaya paksa berjalan tanpa kontrol yudisial sehingga rentan terjadinya pelanggaran hak asasi. Pra peradilan hadir dalam KUHP sebagai reformasi hukum acara pidana agar ada pengawasan eksternal oleh hakim terhadap penyidik dan jaksa. Tiga, memperkuat cita negara sebagai bagian dari negara hukum. Pra peradilan menjadi pengawasan horizontal agar penegak hukum tetap adil, hak tersangka dijamin, dan hak tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini pengawasan bukan hanya dari internal, juga dari eksternal. Ini menciptakan sistem yang sebagai negara hukum. Jadi semua sistem, semua elemen saling mengawasi. Bukan pemeriksaan pokok perkara. Nah, intinya di sini, pra peradilan hanya memeriksa upaya paksa yang tadi ada 6, bukan pemeriksaan pokok perkara. Ia hanya menyentuh aspek prosedural, apakah aparat benar dalam melakukan upaya paksa, bukan menyentuh substansi pidana, apakah terdakwa bersalah atau tidak. Oleh karena itu, putusan pra peradilan bukan putusan akhir perkara, tapi bersifat spesifik dan kolektif agar proses hukum tidak keluar dari rel. Yang dimaksud bukan pemeriksaan pokok perkara di sini, misal si A ini kena kasus narkoba. Yang dibahas bukan dalam pra peradilan, yang dibahas bukan narkobanya dapat dari mana, terus narkobanya diedarkan di mana, bukan. Tapi yang dibahas adalah upaya paksa, bagaimana penangkapannya, bagaimana penggeledahan barang bukti, seperti itu. Jadi fokus di proses penyidikan, penyelidikan, dan dari pelimpahan ke kejaksaan. Fokus ke itunya dulu, bukan fokus ke substansi perkara. Entah dia melakukan tindak pidana apapun, tidak dibahas di dalam pra peradilan. Hanya membahas aspek prosedur. Prosedurnya SOP yang penyidikan sekian kemarin di pertemuan ketiga itu dibahas. Itu yang jadi pokok pemeriksaan pokok perkara.
apakah kepolisian, kejaksaan melakukan kesalahan dalam menangkap dan menetapkan tersangka tersebut. Intinya di situ. Pra peradilan di sini seperti pagar hukum di awal proses pidana. Tugasnya bukan untuk memvonis, tapi untuk memastikan bahwa proses hukum sejak awal berjalan adil, sah, dan manusiawi. Wewenang dari pra peradilan yaitu di bab 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu wewenang pengadilan dalam mengadili, dan bab 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait ganti rugi dan rehabilitasi. Inti wewenang yaitu memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, ganti kerugian, dan atau rehabilitasi. Jadi saya ulangi lagi, pra peradilan hanya membahas penangkapan, penahanan, penghentian, dan penuntutan, tidak pada substansi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Jangan sampai salah. Siapa yang dapat mengajukan permohonan pra peradilan? Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan. Substansi sah atau tidak penangkapan yang dapat mengajukan yaitu tersangka, keluarga, atau kuasanya. Sah tidaknya penahanan sama tersangka, terdakwa. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penuntut umum atau pihak ketiga. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan yaitu penyidik atau pihak ketiga. Permohonan ganti rugi atau rehabilitasi yaitu tersangka, terdakwa, atau pihak ketiga. Benda disita bukan alat bukti yaitu tersangka, terdakwa, atau pemilik benda. Pihak ketiga di sini bisa korbannya, dan benda disita bukan alat bukti tersangka, terdakwa, atau pemilik benda. Jadi beda subbab per pokok per subbab perkara dalam pra peradilan yang mengajukan juga berbeda. Selanjutnya yaitu peran pra peradilan. Pra peradilan merupakan wujud bahwa Indonesia menganut negara hukum, Freestat, bukan negara kekuasaan, Mas. Dalam sistem ini keadilan tidak boleh bergantung pada kehendak aparat, tetapi harus dibangun berdasarkan cita hukum. Pra peradilan hadir sebagai alat kontrol agar setiap upaya paksa yang membatasi hak warga negara benar-benar dilakukan secara sah dan adil.
fungsi dan pra peradilan yang saling melengkapi. Dalam hal aspek yaitu tujuan yaitu mengontrol hukum atas tindakan aparat, yaitu melindungi hak tersangka dari kesewenang-wenangan. Aspek operasional yaitu menilai keabsahan, penahanan, SP3 dan lain-lain. Peranan yaitu menjamin akuntabilitas dalam proses persidangan. Dampak yaitu mencegah pelanggaran HAM dan memberikan rasa keadilan bagi tersangka atau keluarga. Dalam pra peradilan, hakim yang memeriksa hanya ada satu orang dan sidang dilaksanakan dalam waktu yang berurutan. 1 minggu itu full pra peradilan. Salah 1 minggu harus diputus. Hakim pra peradilan dalam praktiknya bisa berbeda meskipun kasus serupa karena tidak ada sistem kolektif hakim tunggal. Penafsiran subjektif antar hakim. Oleh karena itu muncul usulan agar hakim pra peradilan tidak lagi tunggal, dibentuk dengan sistem hakim ad hoc agar keputusan lebih objektif dan multidisipliner serta mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Jadi hakim saat ini, hakim pra peradilan itu satu, yaitu hakim tunggal. Tapi ke depan bisa jadi hakimnya 3 sesuai dengan hukum pidana. Hakim tunggal dimaksudkan untuk mempercepat proses pra peradilan itu sendiri. Pra peradilan bukan hanya alat hukum, tapi cermin nilai-nilai keadilan dalam sistem negara hukum. Ia hadir bukan sekedar untuk membatalkan prosedur, tetapi untuk mencegah agar hukum tidak melukai manusia yang dilindunginya. Sekali lagi, pra peradilan sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi manusia dan juga mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, semua aspek diawasi dan oleh hukum. Teman-teman gak usah bingung lagi berkaitan dengan pra peradilan. Sudah paham apa itu pra peradilan dan posisinya seperti apa, objeknya seperti apa, dan di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi persidangan.